Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan series Ouch, Oripis Unconventional Cheerful Hybrids, puzzle-puzzle hybrid yang dibuat oleh Oripi. Dan kita melanjutkan lagi untuk bermain puzzle turns, tapi dengan ukuran yang lebih besar, 8x8. Mungkin di sini bakal ada beberapa logika-logika yang sedikit lebih sulit ya dibandingkan puzzle kemarin untuk menunjukkan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan puzzle tense ini. Cuma nanti kita lihat bagaimana puzzle-nya akan bekerja. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk aturannya. Dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, aturannya adalah untuk setiap pohon, tempatkan satu tenda pada petak kosong yang bersebelahan secara ortogonal dengannya dan menjadi pasangan. Jadi untuk setiap pohon di sini, kita harus memasangkan sebuah tenda pada petak yang bersentuhan secara horizontal atau bersentuhan secara vertikal. Jadi bakal ada 4 kemungkinan pada setiap pohon di sini. Dan juga di sini setiap tenda hanya bisa dan harus dipasangkan untuk satu pohon. Jadi untuk setiap tenda yang ada di grid ini, itu harus dipasangkan untuk satu pohon, tapi tidak boleh dipasangkan untuk lebih dari satu pohon. Jadi harus tepat satu pohon yang dipasangkan dengan tenda tersebut. Dan juga di sini juga tidak masalah ya jika sebuah pohon itu menyentuh lebih dari satu tenda. Tapi yang penting sebuah tenda itu nantinya harus ada sebuah pohon yang bisa dipasangkan dengan tenda tersebut. Oke, kemudian peraturan selanjutnya adalah tenda tidak boleh bersentuhan secara ortogonal ataupun diagonal dengan tenda lainnya. Jadi kalau kita memasangkan sebuah tenda di sini, seluruh petak yang bersentuhan secara horizontal atau secara vertikal atau secara diagonal itu tidak boleh berisi tenda lagi atau akan bersentuhan dengan tenda tersebut. Peraturan yang terakhir, kita juga punya petunjuk di luar grid ini, di mana petunjuk di luar grid menunjukkan banyaknya tenda yang terdapat pada baris atau kolom tersebut. Jadi nantinya di baris ini bakal ada satu tenda, di baris ini bakal ada 0 tenda, dan di kolom ini bakal ada 2 tenda. Oke, itu adalah peraturan untuk tense, dan mari kita mulai untuk bermain puzzle ini. Oke, kita bisa mulai di baris ini tidak ada sebuah tenda, maka kita bisa tandakan ini tidak bisa berisi tenda lagi. Dan juga dengan logika seperti kemarin ya, di mana sebuah tenda itu kita tidak bisa tempatkan pada petak seperti ini. Jika kita pasangkan di petak ini, itu tidak ada sebuah pohon yang bisa dipasangkan dengan tenda tersebut di kiri kanannya atau di atas bawahnya. Jadi kita bisa lakukan eliminasi, ini bukan sebuah tenda lagi. Coba kita lihat apakah ada petak-petak seperti itu. Ini tidak bisa berisi tenda juga. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ini masih mungkin ya, ini masih mungkin, ini masih bisa, ini masih bisa. Seluruh petak ini kecuali petak ini masih nggak mungkin, ini masih bisa. Lagi nggak di baris ini, kayaknya di baris ini masih mungkin ya, ini masih mungkin. Ya ini doang yang bisa kita eliminasi, di baris ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ini masih bisa, ini seluruh petak ini masih bisa. Sisanya mungkin di baris ini hanya bisa di sini, nggak mungkin. Dan di baris ini nggak mungkin, dan ini nggak mungkin. Oke, dan kita punya posisi seperti ini ya. Oke, ini ada yang mudah dulu. Pohon di sini yang bisa memiliki tenda di sini. Pohon ini sekarang tidak bisa berpasangan dengan tenda yang sama, maka harus berpasangan dengan tenda di bawahnya. Dan ini bersentuhan dengan petak ini dan petak ini secara ortogonal atau secara diagonal. Jadi kita bisa lakukan eliminasi. Oke. Oke, ini lumayan menarik deh logikanya. Untuk kedua pohon di sini lumayan menarik ya, karena salah satu pohon ini akan melihat tenda pada kanannya, dan salah satunya lagi harus melihat tenda pada kirinya. Karena dia nggak mungkin, oh nggak ding, ini pohonnya masih bisa mengambil petak ini ya sayangnya. Hmm. Oke, mungkin masih belum bisa kita lakukan deduksi kayaknya di situ deh. Kolom ini bakal ada 2 tenda. Oke, ini lumayan menarik di kolom ini. Ya, kita bisa lakukan beberapa eliminasi sih. Karena kita nggak bisa menempatkan tenda yang bersentuhan dengan tenda lainnya ya. Jadi kita nggak bisa menempatkan dua-duanya di sini. Dan kita juga nggak bisa menempatkan dua-duanya di sini. Atau itu akan bersentuhan. Jadi salah satu petak ini akan berisi tenda, salah satu lagi harus di sini. Dan juga nantinya dua petak ini akan selalu bersentuhan dengan dua petak ini. Jadi dimanapun kita menempatkan tendanya di sini atau di sini, itu akan selalu mengeliminasi petak ini dan petak ini. Dan itu nggak bakal pernah bisa tenda lagi. Sama juga logikanya di bawah sini ya.
Kalau ini tenda, kita bisa melakukan eliminasi untuk petak-petak yang bersentuhan dengannya. Sama juga di sini. Itu akan selalu menyentuh petak ini dan petak ini nantinya. Berarti sekarang tenda di sini juga lumayan menarik karena pohon di sini lumayan menarik karena dia hanya bisa menyentuh tenda di sini atau tenda di sini dan itu akan selalu mengeliminasi petak ini. Dan sekarang pohon di sini hanya bisa memiliki tenda di atasnya, ini tidak bisa tenda lagi atau bersentuhan. Pohon ini hanya bisa memiliki tenda di sini. Lumayan keren ya di sini ada logika-logika yang sangat menarik banget di mana kita bisa melakukan eliminasi untuk petak-petak yang bersentuhan. Oke. Kolom ini butuh 2 tenda ya. Hmm. Oke, kayak masih pohon ini sudah mengambil tenda yang ada di barisnya nggak sih? Karena pohon ini antara memiliki tenda di sini atau tenda di sini. Dan itu sudah ada satu tenda berarti di barisnya. Makanya bukan tenda lagi sekarang. Dan pohon ini maka hanya bisa di atas tendanya. Pohon ini hanya bisa memiliki tenda di atas atau di kanan ya. Cuman ini menyentuh petak ini pada diagonal. Juga pasangan sekarang. Maka pohon ini hanya bisa ke kanan sekarang. Dan petak ini menyentuh tenda. Tenda di sini menyentuh petak ini dan petak ini. Pohon ini sekarang hanya bisa ke kanan, ini tidak bisa tenda lagi atau bersentuhan. Pohon ini sekarang hanya bisa ke kanan sekarang. Oke, berarti di kolom ini kita butuh tenda di sini yang hanya bisa berpasangan dengan pohon di sini. Pohon di sini butuh tenda di kanannya, ini tidak bisa tenda lagi sekarang atau bersentuhan. Dan berarti kolom ini sudah ada 2, barisnya sudah ada 1, dan barisnya sudah ada 0. Jadi tinggal kita memasangkan saja tenda-tenda di sini supaya tidak bersentuhan ya dengan tenda lainnya. Oke. Gimana caranya tapi? Pohon di sini harus menyentuh tenda di sini atau tenda di sini. Makanya tidak bisa tenda lagi. Dan sekarang tenda di sini antara menyentuh di sini atau di sini. Hmm, oke, cuman ya ini lumayan menarik ya dengan adanya diagonal seperti ini ya. Karena dia tenda tidak boleh bersentuhan dengan dirinya tenda lainnya secara diagonal atau ortogonal dan juga sebuah tenda itu harus berbeda untuk setiap pohon. Jadi kayak kita nggak bakal pernah bisa menempatkan pohon di sini deh. Karena kalau kita menempatkan tenda di sini, ketukar-tukar dulu ya. Kalau kita tempatkan tenda di sini, apapun partnernya nanti, antara kita tempatkan ini dengan partnernya di sini, sekarang kita tidak bisa mendapatkan pohon di sini dengan sebuah tenda yang valid lagi. Kita tidak bisa mendapatkan tenda juga di sini atau dia akan bersentuhan dengan tenda lainnya. Jadi sama juga kalau ke bawah, sekarang pohon ini tidak bisa memiliki tanda lagi di atasnya atau akan memiliki bersentuhan di sini di diagonal. Jadi ini tidak akan pernah bisa tenda lagi. Dan sekarang pohon di sini harus ke kiri, pohon di sini harus ke atas, dan ini bersentuhan dengan tenda. Dan sekarang pohon di sini hanya bisa ke kiri, dan ini tidak bisa lagi. Dan sekarang pohon di sini hanya bisa ke kanan sekarang. Dan puzzle selesai. Oke, itulah video selesai untuk TENS 8x8. Iya, di sini ada beberapa logika baru ya, yang ditunjukkan juga oleh Horipi untuk menyelesaikan puzzle TENS. Dimana kalau kita memiliki sebuah tenda yang hanya bisa di beberapa kemungkinan saja, kita bisa melakukan eliminasi untuk petak-petak lainnya yang menyentuh petak-petak tersebut. Kemudian tadi ada pola yang lumayan menarik banget ya di sini, dimana kita punya petak kosong seperti ini ya, dan pohon seperti ini. Dan itu bisa menimbulkan bahwa petak di sini bukan merupakan sebuah tenda. Atau kita tidak bisa memiliki pohon yang valid yang menyentuh tenda yang valid juga. Wow, kayak bakal ada logika seperti itu kemungkinan ya untuk Sudoku. Dan nanti saya harus ingat-ingat logika seperti itu. Puzzle yang sangat luar biasa oleh Horipi dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.